Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samayori. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai perbandingan rasio keuangan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Oke, sebelum membandingkannya, saya ingin memberikan sedikit penjelasan. Untuk rasio-rasio keuangan, khususnya untuk rasio dividend yield dan rasio return on equity, menunjukkan bahwa kalau misalkan semakin tinggi dari rasio tersebut, itu menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin bagus dan semakin efisien dalam mengelola perusahaan. Begitu juga sebaliknya, kalau return on equity dan dividend yield semakin rendah, menunjukkan perusahaan itu kurang baik dalam mengelola kinerja perusahaan. Kebalikan dengan rasio debt equity ratio atau DER, kalau debt equity ratio yang bagus, perusahaan itu yang memiliki debt equity ratio yang hutangnya itu cukup sedikit jika dibandingkan dengan total ekuitas. Kalau misalkan perusahaan memiliki hutang yang cukup banyak jika dibandingkan dengan total ekuitas, itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kurang baik atau kurang efisien dalam mengelola kinerja keuangan perusahaannya. Di sini bisa kita lihat ada tabel rasio keuangan dari perusahaan MEOR, TBLA, dan ULTJ. Untuk ROE perusahaan MEOR sebesar 5,46%. Adapun perhitungan untuk rasio-rasionya sebagai berikut. Untuk ROE rumusnya yaitu net income dibagi total equity dikali 100. Hasilnya 5,46%. Kalau untuk DER short term yaitu jangka pendek ditambah long term jangka panjang dibagi total ekuitas. Kalau untuk dividend yield TPS dibagi market price lalu dikali dengan 100. Untuk earning per share atau laba per lembar saham untuk perusahaan MEOR sebesar 89, untuk TBLA 125 dan ULTJ 94. Untuk rasio dividend yield perusahaan MEOR sebesar 1,16%, TBLA 4,76% dan ULTJ 0,86%. Jadi di sini kita bisa lihat dari segi rasio ROE, jika kita bandingkan antara perusahaan MEOR, TBLA dan ULTJ, maka perusahaan ULTJ lah yang memiliki rasio yang tinggi ROE-nya, yaitu sebesar 20,34%. Sesuai dengan peraturan yang ada, jika semakin tinggi ROE-nya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin efisien dalam mengelola ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan laba bagi para pemegang saham. Berarti di sini menunjukkan bahwa perusahaan ULTJ lah yang perusahaannya cukup bagus dari segi ROE. Kalau dari segi dividend yield, kita bisa lihat antara perusahaan MEOR, TBLA, dan ULTJ. Maka perusahaan TBLA lah yang bagus, karena semakin tinggi dividen yieldnya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin efisien. Selanjutnya dari segi DER, untuk perusahaan MEOR sebesar 0,95 kali, TBLA 2,23 kali, dan ULTJ 0,18 kali. Untuk rasio DER ini kebalikan dari rasio ROE dan rasio dividend yield. Kalau rasio DER semakin kecil, maka semakin bagus. Di sini kita bisa lihat dari segi rasio DER untuk perusahaan MEOR, TBLA, dan ULTJ. Debt equity yang cukup tinggi yaitu perusahaan TBLA. Perusahaan yang memiliki hutang yang cukup tinggi. Berarti ini kita tidak perlu kita pilih. Berarti yang TBLA ini tidak ada lagi di list untuk perusahaan yang kita pilih. Berarti sisa dua perusahaan yaitu MEOR dan ULTJ yang memiliki kinerja yang hutangnya sedikit. Jadi antara perusahaan MEOR dan ULTJ dari segi rasio
Debt equity ratio berarti perusahaan ULTJ yang masih bagus jika dibandingkan dengan perusahaan MIUR. Perusahaan MIUR di sini memiliki rasio 0,95 kali, sedangkan untuk perusahaan ULTJ memiliki rasio sebesar 0,18 kali. Berarti jika dibandingkan keduanya, maka perusahaan ULTJ lah yang bagus dari segi DER. Oke, kesimpulannya, antara dari rasio-rasio seluruhnya jika dibandingkan dengan perusahaan satu dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang terburuk adalah perusahaan TBLA. Kenapa terburuk? Karena rasio DER-nya sebesar 0,23 kali. Selanjutnya untuk perusahaan yang terbaik kedua adalah perusahaan MIUR. Kenapa perusahaan terbaik kedua MIUR? Jika kita lihat dari rasio ROE untuk perusahaan MIUR masih kalah dengan perusahaan ULTJ. Walaupun dividen yield-nya lebih tinggi MIUR daripada ULTJ, tetapi di sini DER perusahaan MIUR lebih tinggi ketimbang dengan DER-nya ULTJ. Maka perusahaan yang terbaik yang pertama yaitu ULTJ. Nah, itu dia tadi adalah cara atau bagaimana membandingkan perusahaan yang bagus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.